Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya informasi kita yang paling berharga, kayak nomor KTP atau data kesehatan, bisa tetap aman? Nah, hari ini kita bakal bongkar caranya para profesional melindungi data-data penting itu. Yuk kita mulai. Oke, kita mulai dari angka yang jujur aja bikin ngeri. Di tahun 2023 aja, kebocoran data itu udah nge-expose informasi pribadi lebih dari 353 juta orang. Itu tuh hampir setara sama seluruh populasi Amerika Serikat loh. Angka ini nunjukin betapa rentannya data kita sebenarnya. Nah, ini kan jadi pertanyaan besarnya. Dengan risiko segede itu, gimana sih data kita seharusnya dilindungi? Jelas, pasti ada sistemnya kan. Ada kerangka kerja profesional yang dirancang buat mencegah bencana kayak gini. Dan itulah yang akan kita bedah hari ini. Pertama-tama, kita harus lihat ini bukan sekedar kecelakaan-kecelakaan kecil yang terpisah. Yang kita hadapi ini adalah epidemi pembobolan data, sebuah masalah besar yang butuh solusi yang sistematis juga. Dan disinilah kuncinya. Para profesional itu nggak cuma ngebangun satu benteng raksasa. Justru sebaliknya, mereka sadar akan satu hal mendasar. Nggak semua data itu nilainya sama. Kunci keamanan yang sesungguhnya itu ada di pemahaman dan pengelompokan nilai dari tiap-tiap informasi. Terus gimana caranya para pro ini misah-misahin datanya? Nah, mereka mengklasifikasikannya jadi beberapa jenis utama, istilah-istilah yang mungkin pernah kita dengar, tapi mungkin belum benar-benar paham seberapa penting nilainya. Pertama, ada yang namanya PII, atau Informasi Pengenal Pribadi. Ini adalah data apapun yang bisa nunjuk langsung ke kamu secara spesifik. Pikirin aja nomor KTP, nama lengkap, atau tanggal lahir. Kalau data ini sampai bocor, ini ibarat kunci emas buat para pelaku pencurian identitas. Selanjutnya, ada PHI, Informasi Kesehatan yang Dilindungi. Ini adalah riwayat kesehatan kita yang paling pribadi. Di Amerika Serikat, data ini dilindungi super ketat oleh hukum, seperti HIPAA, dan itu ada alasannya. Data ini mencakup semuanya, dari diagnosis dokter sampai riwayat pembayaran, informasi yang sangat-sangat personal. Dan yang terakhir, ada data proprietary, atau data kepemilikan. Ini nih, ibaratnya harta karun sebuah perusahaan. Ingat gak kasus waktu file-file film Sony yang belum rilis bocor di internet? Nah, itu contoh klasiknya. Kebocoran kayak gini bukan cuma bikin malu, tapi bisa menghancurkan keunggulan kompetitif dan bikin perusahaan rugi jutaan dolar. Oke, sekarang kita tahu ada banyak jenis data. Terus gimana para profesional ini nentuin mana yang paling penting buat dilindungin? Mereka pakai alat yang simple tapi sangat kuat, piramida klasifikasi. Dan prinsip utamanya buat nyusun piramida ini cuma satu, potensi kerusakan. Coba deh, lihat piramida ini. Modelnya elegan banget. Di paling bawah ada data publik. Kalau bocor ya nggak apa-apa. Begitu kita naik, taruhannya makin gede. Ada sensitif, privat, sampai ke puncaknya, rahasia dan sangat rahasia. Tiap tingkatan ini mewakili tingkat kerusakan yang makin parah kalau sampai datanya bocor. Nah, dan coba perhatiin deh pilihan katanya di sini. Ini bukan soal apa datanya, tapi soal apa yang akan terjadi kalau datanya bocor. Buat data sangat rahasia, definisinya aja udah serem. Pengungkapannya bisa menyebabkan kerusakan yang sangat parah. Jadi ini semua tentang konsekuensinya. Coba kita bandingin langsung biar jelas bedanya. Kerusakan yang sangat parah untuk level sangat rahasia dibanding cuma kerusakan untuk level rahasia. Kata-kata sifat ini tuh bukan sekedar hiasan loh. Kata-kata ini adalah cetak biru yang nentuin seberapa tebal benteng digital yang harus dibangun di sekitar data itu. Oke, jadi kita udah punya labelnya nih. Tapi gimana caranya ngubah label teori ini jadi gembok beneran di dunia nyata? Yuk kita lihat gimana klasifikasi ini diterjemahkan jadi tindakan nyata. Nah, ini dia nih momen ahanya. Lihat aja aturan keamanan buat email ini. Kalau emailnya publik, santai aja, kirim teks biasa juga nggak masalah. Tapi begitu kita ngomongin email rahasia, wah itu beda cerita. Harus pakai enkripsi yang kuat, artinya datanya diacak biar nggak bisa dibaca sama sembarang orang, cuma boleh buat internal, nggak boleh di-print, bahkan fitur copy paste-nya pun dimatiin. Tiap aturan ini dirancang buat meminimalkan resiko sekecil mungkin. Jadi intinya gini, labelnya menentukan gemboknya. Semakin tinggi klasifikasinya, semakin banyak lapisan keamanannya. Ini bukan cuma satu gembok, tapi serangkaian aturan yang kompleks, mulai dari enkripsi sampai kontrol akses, semuanya ditentukan sama label yang ditempel di awal tadi. Dan yang perlu diingat, keamanan ini nggak statis. Para profesional melindungi data dalam 3 kondisi. Saat diam, waktu disimpan di hard drive, saat bergerak, waktu dikirim lewat jaringan, dan saat digunakan, waktu dibuka di memori komputer kita. Anggap aja kayak ngelindungin duit tunai, pas disimpan di berangkas, pas diangkut pakai mobil lapis baja, sama pas lagi di tangan kasir. Tiap tahap punya celah keamanan dan butuh perlindungan yang beda-beda.
Oke, kita udah ngobrolin kerangka kerja profesional yang kelihatannya rumit banget. Tapi sekarang ayo kita tarik lagi ke kehidupan kita sehari-hari. Setelah semua teori ini, kenapa sih semua ini penting buat kamu? Oke, kita rangkum ya. Pertama, nilai sebuah data itu diukur dari potensi kerusakannya. Kedua, nilai itu yang menentukan label klasifikasinya. Ketiga, label itu yang menentukan gembok digitalnya. Dan ingat, seluruh sistem yang kompleks ini dibangun cuma buat satu tujuan utama, melindungi informasi Anda. Jadi, saya mau tinggalin kalian dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Coba deh sekarang pikirin pakai cara pandang potensi kerusakan tadi, terus lihat ponsel kalian. Lupain soal password atau foto-foto biasa. Informasi apa yang paling sangat rahasia yang kamu simpan? Data apa yang kalau sampai bocor bakal nyebabin kerusakan paling parah di hidup kamu? Jawabannya mungkin bakal bikin kaget. Terima kasih sudah menyimak.